Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan bersama-sama belajar membahas soal-soal uji kompetensi asesmen sumatif bab 6 mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 5 semester 2. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, kita mulai saja dari soal-soal pilihan ganda. Ayo pilih salah satu jawaban yang tepat. Oke, soal nomor 1 tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat titik-titik. Apakah A, siswa-siswi melakukan kunjungan ke museum? Ya, ini sepertinya sudah benar ya. Mari kita lihat jawaban yang lain dulu. Yang B, upacara bendera dilakukan pada hari Senin. Nah, ini Seninnya ini salah ya, mestinya ditulis dengan huruf kapital. Hari ini Yuda, ini Yuda juga salah, Y-nya harusnya besar karena nama orang. Lisa pernah berkunjung ke Candi Borobudur. Ya, ini Candi Borobudur ini mestinya diawali dengan huruf kapital. Jadi yang benar adalah memang jawaban yang A ya, siswa-siswi melakukan kunjungan ke museum. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Museum Angkut menyimpan koleksi ratusan mobil kuno. Arti kata bercetak tebal pada kalimat di atas adalah titik-titik. Yang bercetak tebal adalah kuno ya, berarti kita mencari arti kata kuno. Baik, dalam kalimat museum angkut menyimpan koleksi ratusan mobil kuno, arti kata kuno adalah lama ya. Kalau baru, modern, dan terkini, atau mungkin kata yang lain adalah mutakhir. Nah, ini atau update, mutakhir ya, itu adalah antonim atau kebalikan lawan kata dari kuno ya. Jadi yang tepat adalah lama. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Penulisan angka dan bilangan yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. Sekarang kita fokuskan kepada penulisan angka dan bilangan ya. Apakah kalimat yang A, Wina lahir pada tahun 2014. Nah, ini 2014 ini salah. Harusnya ditulis dengan menggunakan angka ya. Ini seperti ini, tahun 2014 ya. Ini tahun. Nah, mestinya seperti ini menulisnya. Kemudian untuk yang jawaban yang B, banyak pengunjung museum hari ini adalah 100. 100 ini juga harusnya ditulis dengan tidak dengan angka ya, tetapi dengan huruf karena hanya terdiri dari satu kata ya. Baik, ini 100. Kemudian yang C, gedung kesenian terletak di Jalan Kartini. Ini sepertinya benar ya, sepertinya ya, ini benar ya yang C. Oke, untuk yang D ini juga kurang tepat ya. 45 buku dongeng di perpustakaan itu ya, ini karena bukan merupakan rincian ya. Kemudian untuk yang soal nomor 4, Museum Palagan Ambarawa menyimpan benda-benda titik-titik peninggalan pertempuran Ambarawa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah apakah A, antik, B, bersejarah, C, prasasti, atau D, arca. Museum Palagan Ambarawa menyimpan benda-benda antik ya, ini juga benar ya. Kemudian bersejarah juga benar. Ini kalau antik ini museum arkeologi ya,
ya ini saya kira jawabannya bisa A, bisa yang B ya. Mohon maaf ini antik ini bisa kita masukkan untuk melengkapi kalimat. Kemudian benda-benda bersejarah peninggalan pertempuran Ambarawa ini juga bisa dimasukkan ke dalam museum ya. Baik, tetapi sebenarnya lebih kepada antik ya, namun bersejarah juga bisa. Jadi jawabannya menurut saya adalah A dan B, keduanya benar. Ini tergantung mungkin ya, tergantung kepada kebijaksanaan guru masing-masing ya. Kalau saya A dan B bisa kita masukkan. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca. Ini kalimat perintah tentu saja adalah tanda seru ya, yang C. Kalau tanda titik ini adalah kalimat pernyataan atau deklaratif ya. Tanya ini tentu saja adalah kalimat tanya. Kemudian kalau koma ini belum bisa disebut sebagai sebuah kalimat ya, karena tanda koma bukan merupakan tanda baca yang final ya. Baik, untuk selanjutnya soal yang nomor 6 ya. Soal nomor 6, dilarang memegang benda koleksi museum. Nah ini ya, dilarang memegang benda koleksi museum. Ini kita lihat ada tanda seru ya di sini ya. Makna kalimat perintah di atas adalah, oh ini makna kata. Makna kata adalah pengunjung tidak boleh memotret. Ini tidak, ini salah ya. Kemudian pengunjung harus menjaga kebersihan. Ini juga salah. Pengunjung tidak boleh. Nah, ini tidak terlalu membutuhkan penjelasan ya. Ini jawabannya adalah yang D. Pengunjung tidak boleh memegang benda-benda yang ada di museum. Saya kira sudah cukup jelas. Kita lanjut saja ke yang nomor 7. Untuk yang nomor 7, mohon jaga ketenangan di perpustakaan. Ini merupakan sebuah kalimat perintah ya, diakhiri dengan sebuah tanda seru. Kalimat perintah di atas berisi titik-titik. Nah, tapi kalimat perintah itu ada yang berupa ajakan, ada yang berupa permohonan, ada yang berupa larangan, ada juga berupa perintah, ada juga satu lagi yang berupa sebuah himbauan ya. Kalau diawali dengan kata mohon, maka ini merupakan sebuah kalimat permohonan, perintah permohonan ya. Kalau ajakan ini mungkin bisa ditandai dengan menggunakan kata ayo atau mari ya. Kalau larangan itu jelas ya, jangan, menggunakan kata jangan atau menggunakan kata dilarang. Kalau perintah ya itu perintah itu secara umum ya, yang biasanya ya di akhir ini semuanya ini adalah merupakan kalimat perintah ya. Baik, untuk kalimat soal selanjutnya nomor 8, tujuan membaca memindai atau membaca scanning ya. Scanning itu adalah apakah A menemukan informasi secara cepat dan tepat, B menentukan gagasan utama bacaan, kemudian C menyimpulkan bacaan, atau D menentukan kalimat utama paragraf. Untuk membaca memindai atau scanning ini digunakan atau bertujuan untuk menemukan informasi secara cepat dan tepat ya. Misalnya membaca scanning atau memindai ini digunakan untuk mencari sebuah data atau kata di dalam sebuah teks ya, atau digunakan ketika kita memeriksa atau mencari informasi pada jadwal perjalanan atau jadwal penerbangan atau jadwal kereta api ya, atau menentukan atau mencari kata di dalam kamus ya ini, atau mencari sebuah nama atau nomor di buku telepon misalnya ya. Ini bisa dilakukan dengan membaca memindai. Untuk jawaban yang B, C, dan D menemukan gagasan utama bacaan, menyimpulkan bacaan, dan menentukan kalimat utama paragraf, ini dilakukan dengan membaca intensif ya. Sedangkan membaca memindai ini termasuk dalam membaca cepat, membaca ekstensif ya. Baik, saya kira begitu penjelasannya untuk soal yang nomor 8. Mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya nomor 9 ya.
Oke, untuk soal yang nomor 9 kita baca dulu soalnya ya. Pengumuman di atas dibuat oleh titik-titik. Pembuat pengumuman ini tentu saja adalah ini ya, ketua panitia. Jadi ketua RT bukan, ketua panitia lomba ya yang B ya. Oke, jadi untuk membaca soal, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini secara cepat ya, ini kita bisa baca dulu soalnya. Kemudian untuk yang nomor 10, isi pengumuman di atas adalah titik-titik. Nah, ini baru kita baca isinya ya. Apakah isi dari pengumuman ini? Pengumuman diumumkan kepada pemuda RT 03 Desa Asoka. Ini adalah tujuan ya, tujuan atau seseorang yang dituju. Yang dituju adalah pemuda RT 3 Desa Asoka. Isinya apa? Desa Asoka akan mengadakan lomba panjat pinang. Nah, ini Desa Asoka akan mengadakan lomba panjat pinang. Ini isinya. Kemudian lomba dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kemudian data tanggal ya, kemudian ya, ini penutup. Oke, jadi isi pengumumannya adalah Desa Asoka akan mengadakan lomba panjat pinang. Ini jawaban A, ini sepertinya yang benar ya, tapi kita coba lihat jawaban atau opsi jawaban yang lain, apakah ada yang lebih tepat. Jawaban yang B, Desa Asoka akan mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini salah ya, lomba panjat pinang tidak menyinggung kebersihan lingkungan. Memperingati hari ulang tahun desa ini juga salah. Yang diperingati adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kemudian Desa Asoka mengundang pemuda untuk menghadiri rapat rutin. Ya, ini tidak ya, ini bukan rapat rutin tetapi rapat untuk perayaan lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, demikian teman-teman pembahasan untuk soal uji kompetensi ya, soal sumatif bab 6 bahasa Indonesia kelas 5 untuk bagian yang pilihan ganda. Kemudian untuk yang soal-soal berbentuk pilihan ganda kompleks ya, pada halaman berikutnya akan saya sampaikan di video selanjutnya ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Ya, demikian teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.